2221115 Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 3A. Ini saya akan memberikan contoh-contoh soal ekonomi di jenjang SMA. Yang pertama, tes 3 agenda, yaitu bagian dari ilmu ekonomi yang fokus mempelajari fungsi, sifat, peranan, permasalahan, mekanisme moneter, dan pengaruh uang terhadap aktivitas perekonomian suatu negara disebut A. Syariah, B. Moneter, C. Perdagangan, D. Internasional, E. Pembangunan. Jawabannya B. Moneter. 2. Permasalahan kenaikan harga bahan pokok dan kelangkaan BBM di berbagai daerah termasuk dalam lingkup pembahasan ekonomi. A. Moneter, B. Mikro, C. Regional, D. Makro, E. Publik. Jawabannya B. Mikro. Yang ketiga, berikut ini merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kelangkaan adalah A. Melimpahnya sumber daya alam yang tersedia, B. Seimbangnya antara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan peningkat kebutuhan, C. Terbatasnya kemampuan yang dimiliki manusia dalam mengolah sumber daya alam yang ada, D. Melimpahnya tenaga ahli, E. Kreativitas manusia dalam penciptaan kebutuhan baru. Jawabannya C. Terbatasnya kemampuan yang dimiliki manusia dalam mengolah sumber daya alam yang ada. Yang keempat berikut ini adalah pasangan barang-barang. Yang nomor 1 gula dan roti, 2 mobil dan ban, 3 kemeja dan dasi, 4 beras dan jagung, 5 ikan, daging, dan tahu tempe. Pasangan barang yang termasuk barang komplementer adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 4, dan 5, D. 2, 4, dan 5, E. 3, 4, dan 5. Jawabannya A. 1, 2, dan 3. Yang kelima, motif ekonomi yang paling tinggi nilainya adalah A. Membuka usaha wajib pajak, B. Membuka cabang usaha untuk menambah omset penjualan, C. Membuka usaha untuk dapat menampung keluarga bekerja, D. Membuka cabang baru untuk dapat menampung masyarakat umum bekerja, E. Mengusahakan segala cara agar dapat menghasilkan hidup. Jawabannya B. Membuka cabang usaha untuk menambah omset penjualan. Ini tes selesai. Yang pertama, presentase tarif pajak yang makin rendah jika pajak makin bertambah disebut tarif. Jawabannya degresif adalah tarif pajak yang presentasenya semakin turun ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Yang kedua, undang-undang yang mengatur pembayaran pajak penghasilan adalah, jawabannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Yang nomor 3, apa yang dinamakan pajak tidak langsung adalah, jawabannya yang dikenakan pajak wajib pajak hanya jika wajib pajak melakukan pembuatan dan peristiwa tertentu. Yang keempat, apa yang dinamakan pajak penghasilan? Jawabannya pajak yang dikenakan pada subjek pajak untuk setiap objek pada pajak yang diterimanya. Yang kelima, mengapa pajak bersifat memaksa dan wajib? Jawabannya membayar pajak ini bersifat memaksa karena hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jika warga negara tidak ada yang membayar pajak, maka pembangunan negara atau pembangunan infrastruktur negara disebut akan terhambat.